Oke, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di dalam program PHP ID Online Learning edisi 141. Meskipun badan saya agak capek malam hari ini karena habis berkendara motor dengan jarak yang sangat jauh, 60 berarti 120 km pulang pergi. Tapi nggak apa-apa. Kalau online learning itu saya selalu semangat karena saya mau tularkan semangat belajar buat teman-teman. Karena ada banyak pemateri-pemateri yang rajin berbagi di tempat ini. Nah, seperti malam hari ini saya Nodong, salah satu engineer di Refactory yang sudah bangun platform di Refactory untuk pembelajaran online dengan teknologi yang baru, Pak Sam, Om Sam panggilnya. Kita sudah lama ketemu di event-event yang beberapa tahun yang lalu dengan bareng Refactory, dan kemarin waktu saya ke Refactory ketemu lagi dan saya langsung todong dan beliau nggak berani nolak. Jadi hari ini kalian mesti bersyukur karena Om Sam mau berbagi ilmu sama kita. Topiknya Bu nggak kalah keren juga ini, micro framework with React. Nah, topiknya React. Kok PHP Indonesia bahas React sih? Karena PHP Indonesia itu tinggal nama doang. Namanya masih PHP Indonesia tapi di dalamnya kita bahas anything. Kalian mau bahas soal manajemen ada bulan lalu. Kita mau ngomongin soal teknologi-teknologi JavaScript juga ada di PHP Indonesia. Mau ngomongin PHP sudah pasti. Kita mau ngomongin cloud juga ada. Nah, malam hari ini Om Sam akan berbagi topik mengenai micro framework with React. Jadi ini suatu topik yang mungkin menarik hati buat teman-teman karena pasti saya yakin banyak yang akan menyimak topik ini karena sekarang pengguna React juga sudah makin populer. Nah, kita akan belajar dari masternya. Dan hari ini seperti biasa format acara 45 menit presentasi, tapi kalau Om saya mau panjang-panjang juga nggak apa-apa sih. Mereka akan nunggu aja, nanti pertanyaan yang kita korbankan. Tapi kalau misalnya presentasinya kecepatan, ya berarti pertanyaan yang dibanyakin. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodopolitan, Rumah Komunitas, ID Cloud Host, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sukses, salam sehat, tetap semangat untuk CEO dan seluruh stafnya. Kita tetap berjuang di tengah pandemik. Apalagi pandemik sebentar lagi selesai. Wah, harusnya teman-teman tambah semangat. Oke, tanpa perlu menunggu waktu yang lama, kita akan segera mulai PHP ID Online Learning kita. Waktu dan tempat saya serahkan ke Om Sam. Saya setting dulu. Oke, harusnya sekarang udah bisa untuk share screen dan seterusnya. Oke, Silakan. saya izin share screen Om ya. Silakan. Oke, Yes. udah kelihatan? Sudah. Mau di full screen? Gini aja kali ya. Gini aja, ya boleh. Mungkin ya, Oke. silakan. Oke, selamat siang teman. Siang. Selamat malam teman-teman. Ya, perkenalkan saya Samsul Arifin. Kali ini ya tadi Om Peter udah ini cerita ya kalau ya Om Peter beberapa waktu lalu jalan-jalan ke Jogja, terus kita ketemu di kantor, terus ditodong Om untuk bawain ya untuk acara online learning kali ini. Jadi kalau untuk sesi kali ini saya akan coba share. Masih belajar, belum master ya, kita masih belajar juga. Jadi satu topik yang mungkin ini udah lama terdengar ya, udah beberapa tahun yang lalu terdengar. Jadi mungkin secara approach ada yang baru kayak gitu. Jadi nanti di sini saya akan coba share approach yang mungkin agak berbeda kayak gitu. Nah, sebenarnya microfinance sendiri kan kalau kita lebih jauh lagi kayak gitu. Nah, itu kayak sebuah modular kayak gitu. Front end yang dibuat kecil-kecil, kita bagi-bagi per fitur atau per bagian, terus kita jadikan satu dari suatu rangkaian kayak gitu. Nah, jadi perkenalkan sebelumnya saya Samsul Arifin, software engineer dari Refactory. Jadi mostly kalau di pekerjaan di front end kayak gitu, tapi tidak melulu front end, bisa jadi ngertiin yang bagian back end kayak gitu. Nah, berbicara tentang microservice sendiri, jadi kalau udah gaung-gaung dengan microservice kayak gitu kan. Microservice itu dari sisi back end-nya, terus microservice dari sisi front end-nya. Jadi kita pecah-pecah sesuai kalau biasanya kita microservice itu kita bagi domain kayak gitu. Bagi domain kita jadi masing-masing back end-nya sendiri, terus
kita front end juga di domainnya sendiri kayak gitu. Nah, pada umumnya kalau kita tarik ke belakang kayak gitu antara front end dan back end jadi satu, yang biasa umumnya kita sebut monolith kayak itu. Banyak framework yang bisa kita pakai kayak gitu, yang ada sekarang kayak gitu. Misal pakai PHP, Laravel atau Modo Injector kayak gitu. Nah, lebih jauh lagi kita pisah antara front end dan back end kayak gitu. Jadi kita komunikasinya pakai API. Nah, jadi nanti front end jalan sendiri, terus back end kita juga jalan sendiri kayak gitu. Nah, approach yang mungkin sering kita pakai kayak gitu. Kita bikin service microservice di back end kayak gitu, terus satu di front end-nya jadi satu project kayak gitu, terus kita consume microservice tersebut dalam satu project front end. Nah, terus kita bagi nih kita lebarkan lagi di sisi front end-nya. Kita bagi-bagi per masing-masing fitur kayak gitu. Misal front end yang satu ini pakai React kayak gitu. Terus front end mikro yang kedua kita pakai Vue. Terus yang ketiga kita pakai Angular. Itu bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi pakai itu karena konsep micro front end sendiri gitu kan stand alone, jadi berjalan sendiri-sendiri. Kita bisa pakai kemungkinan pakai itu kayak gitu. Terus dari masing-masing micro front end itu nanti komunikasi dengan backend sesuai dengan peruntukannya. Misal dengan backend service A kayak gitu, front end service A saling komunikasi. Terus front end B itu juga komunikasi dengan masing-masing servisnya. Nah, kenapa dengan micro front end kayak gitu? Nah, yang pertama tim scalability. Jadi kalau kita pisah per domain atau kita fokuskan kayak gitu di masing-masing, misal kita bilang saja fitur kayak gitu. Jadi kita bisa scale kayak gitu tim itu. Jadi kita ini terkait dengan poin kedua, jadi satu tim nanti single responsibility, jadi khusus menangani fitur itu kayak gitu. Nah, untuk learning curve-nya sendiri juga lebih terfokus kayak gitu, terfokus dalam satu fitur kayak gitu. Enggak, satu tim ini khusus menangani fitur A, jadi enggak mengurusin fitur yang lainnya kayak gitu. Nah, jadi untuk mungkin ini sebagai gambaran kalau pemecahan misal tim kayak gitu. Jadi tim produk itu bisa menangani, tim produk terdiri dari kalau sisi engineer-nya dari front end back end. Nah, itu jadi satu responsibility-nya di menangani fitur produk kayak gitu. Begitu juga dengan tim checkout, jadi khusus menangani fitur checkout. Dan mungkin tim Inspire ini bisa menangani tim recommendation atau apapun kayak gitu. Di masing-masing semua ini, ini ada core team untuk front end-nya. Ini harusnya di front end kayak gitu core team-nya. Jadi core team ini mengenai semuanya kalau istilahnya kontainer dari micro front end-nya itu biar jadi satu kesatuan kayak gitu. Nah, terus reusability. Nah, jadi kalau kita kita pakai modern framework kayak gitu, itu kan misal React, itu kan kita bisa pakai komponen kayak gitu. Jadi komponen itu bisa di reusable, bisa dipakai berulang-ulang. Begitu juga dengan konsep micro front-end, kita bisa bikin satu library sendiri atau UI kayak gitu, kita pakai di masing-masing micro front-end-nya itu. Jadi kayak UI-nya itu terlihat sama semua kayak gitu. Nah, terus kalau multi stack front end ya jadi secara konsep itu bisa kayak gitu. Tapi nanti ketika udah tim engineer-nya udah melakukan micro front end, diharapkan nggak ini sih multi stack, karena itu
banyak banyak aspek yang perlu diperhatikan, terutama dengan share code dari masing-masing reusability tadi kayak gitu. Jadi kalau kita pakai reusability komponen, kita harus perhatikan kalau kita pakai macam-macam stack di microfront-nya. Jadi misal kita pakai Vue ya Vue aja, atau React kita pakai React kayak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana kita split microfront itu? Kalau tadi kan kita pakai kayak gini, ada tim checkout sendiri, tim product sendiri, tim inspire sendiri kayak gitu. Nah, itu bisa banyak cara kayak gitu. Yang pertama itu by fitur, misal kita checkout sendiri, fitur sendiri kayak gitu. Nah, itu bisa by fitur atau by section. Misal kalau kita lihat struktur web pada umumnya kayak gitu, kita bisa pakai section header sendiri, terus bodinya, footernya, nah itu bisa pakai seperti itu, atau by page, misal tag profile, tag kontak dan sebagainya. Terus by domain kayak gitu, tentunya kayak ini tadi fitur domainnya, ini tergantung produk, checkout atau yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita implementasinya, itu juga banyak cara kayak gitu. Yang pertama kita pakai yang terbaru gitu, Webpack Module Federation. Terus yang kedua iframe, pakai Nginx kayak gitu. Kita bisa pakai domainnya kayak gitu. Terus komponen, share komponen kayak tadi, library juga, terus monorepo, terus customize orchestrator. Nah, yang coba approach kali ini kita akan coba pakai Webpack Module Federation. Jadi ini fitur baru yang dari Webpack, jadi kita bisa manfaatkan untuk apply microfront di sini kayak gitu. Langsung saja kita lihat code-nya. Jadi langsung aja, no code no track kalau biasanya kita sebut. Ini VS Code saya kebuka, Om. Mungkin aku coba share screen ulang ya. Oke. Nah, di sini aku punya contoh 3 repo. Yang pertama repo checkout kayak gitu. Jadi nanti di sini kalau simulasinya di sini akan ada UI yang menangani checkout. Terus ada repo product, di sini ada product list. Nah, dari masing-masing repo itu ada satu repo yang jadi kontainer, jadi yang menangani beberapa repo tadi. Kalau secara tampilan nanti akan bentar. Secara simpelnya kan gini, jadi produk ini akan manggil, kita pakai React Router DOM kayak gitu, jadi pakai ini untuk manggil repo produk, terus kita untuk checkout ini kita akan pakai untuk memanggil repo checkout. Nah, secara simpel kayak gini, jadi ini akan manggil beberapa repo. Kalau terlihat ini ada 2 repo yang akan kita panggil, kita pakai di sini. Nah, di sini kita ada simple, belum share ya. Nah, di sini listen Bootstrap nanti akan nge-share ya, ini app biasa ya. Jadi di sini ada app, terus di sini kontainer. Kontainer ini ngambil dari komponen kontainer di repo checkout ini. Checkout list ya biasa kayak gini. Kita ada style, ada komponen, terus di export biasa. Terus ini ada config di webpack config-nya. Nah, di sini letak gimana kita cara implementasi modul federation-nya. Nah, kita kalau di sini pakai development mode, terus ini juga rule dari webpack-nya. Ini modul federation-nya. Jadi kita
nama modulnya kita pakai checkout kayak gitu, terus file name-nya nanti akan diarahkan kemana. Nah, terus kita expose apa yang mau kita listen ke apa yang kita pakai apa kita pakai di kontainer nanti. Jadi kita coba expose apa komponen checklist checkout list ini nanti akan kita pakai di kontainer. Nah, kalau di produk sama juga kita pakai federation, terus kita produk listnya kita export dari komponen berikut. Jadi simple komponen yang bisa kita konsum di checkout kontainernya kayak gitu. Jadi kita listen remote entry-nya port berapa karena kita tadi serve dev serve-nya pakai port 8083 dan yang di checkout-nya kita serve di 8084. Ini bisa pakai apa aja portnya. Nah, terus di apa namanya kontainernya untuk remote-nya kita panggil dengan ini nama yang udah tadi kita config di webpack config yang di masing-masing repo tadi, checkout-nya juga, terus alamat localhost, portnya berapa, terus remote entry. Remote entry nanti kita bisa cari di kalau kita udah build itu nanti kita bisa cari di sini remote entry kayak gitu. Nah, terus cara pakainya akan ada di sini. Jadi kita pakai lazy load-nya dari React, terus kita produk namanya, terus komponennya apa. Ya, ini sama kayak yang kita deklarasi ke sini tadi. Nah, ini terus di sini kan ada checkout, terus nama komponen yang kita expose tadi checkout list. Jadi kita bisa panggil dengan cara kayak gini tadi. Gitu, terus ya pada umumnya kita pakai fallback-nya ini biar asinkronus manggil dari remote webpack tadi. Jadi untuk cara pakainya kita cara pakai yang kayak komponen reusable komponen biasa. Nah, jadinya kalau kita apa namanya routernya kita pakai React Router DOM untuk suite menunya kayak gitu. Jadi ketika kita menu checkout kita panggil checkout kayak gitu. Package checkout-nya nanti akan jadi seperti ini. Oke, kalau dari sisi kode seperti ini cukup simpel. Ini apa nih mas? Simple implementasi kayak gitu. Kalau kita lebih advance lagi, kita bisa mungkin antar micro front-end-nya kayak gitu kita bisa saling komunikasi kayak gitu. Nah, ada banyak komunikasi yang bisa kita pakai seperti kayak kita bisa parsing prop-nya atau pakai event atau pakai event push kayak tadi kayak gitu. Nah, kalau dari sisi code seperti itu, terus sumarinya mungkin nggak ini apa namanya dari sisi front end sendiri kalau skala besar itu easy to understand artinya jadi masing-masing tim itu cukup memahami apa yang jadi responsibility-nya. Jadi cuma fitur itu yang dipahami kayak gitu, terus easy to develop, terus test, deploy kayak gitu. Nah, deploy-nya juga nggak tergantung dengan tim yang lain kalau itu nggak saling terkait. Nah, itu jadi bisa kayak agile kayak gitu. Nggak saling keuntungan kalau kita bisa pakai apa front end yang biasanya kayak gitu. Kalau pakai biasanya kan kita harus nunggu oh tim ini belum ready. Jadi harus nunggu tim ini ready baru bisa deploy to production kayak gitu. Nah, tapi tentunya microfront ini nggak apa namanya
nggak cocok kalau tim kita masih kecil itu, karena maintenance-nya kan cukup banyak yang perlu kita lakukan kayak gitu. Jadi kalau misal tim kita udah mulai grow, terus produk kita juga udah mulai grow juga, nah itu ya mungkin bisa jadi pertimbangan microfinance itu bisa diimplementasi kayak gitu. Nah, ya tadi apa namanya, secara konsep berbeda stack di microfinance itu memungkinkan, bisa jadi, tapi itu akan jadi apa namanya, tantangan sendiri, karena ya dari tim, terus dari implementasi, dari share usable komponen itu sendiri juga jadi tantangan kayak gitu. Dan ini juga nggak direkomendasikan kayak gitu. Nah, ya summary-nya seperti itu. Terus banyak source yang ini udah saya ikutkan di seperti ini. Jadi mungkin nanti bisa dicari-cari dari microfinance sendiri, dari websitenya, terus jadi beberapa tutorial kayak gitu. Nah, oke, dari saya cukup sekian Om Peter, mungkin apa namanya 45 menit nggak nyampe ya, jadi mungkin bisa pertanyaan kayak gitu Om Peter. Oke. Sudah nih jadinya. Thank you. Ya. Cepat sekali topiknya. Oke, kita akan break, turun minum. Om Sam bisa minum sebentar. Ada beberapa pesan yang akan saya mau lewat sambil saya bacakan pertanyaan. Menunggu pertanyaan ini sudah ada berapa pertanyaan? Sudah ada 1. Wah, teman-teman silakan siapkan pertanyaan sambil saya akan bacakan beberapa pesan yang mau lewat ini. Oke, PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Kodapolitan, yang adalah platform belajar pemrograman secara online dengan berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan dari Rumah Komunitas, sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia, menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Sudah dikeluarkan rompi point face seperti ini. Teman-teman bisa beli dengan logo, bisa pasang sendiri maupun logo PHP Indonesia juga oke. Dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting, provider berbasis SD Cloud dengan berbagai pilihan lokasi data center, dibangun tahun 2015 telah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan profesional, SME hingga korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Nah, promo terakhir dari Refactory dari pemateri kita hari ini, tempat kantornya, perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan terhadap dunia pemrograman. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Mereka sekarang masih terus membuka program Refactory Strategic Partner. Teman-teman yang mau bergabung, ini khusus para mereka yang freelancer atau juga teman-teman yang mau belajar tapi sambil dibayar. Nah, ini mereka lagi bikin program besar-besaran nih. Tapi memang teman-teman harus dites dulu, mau lihat kompetensi basicnya udah memadai nggak. Kalau kompetensi basic memadai, teman-teman akan dilibatkan dalam proyek-proyek beneran. Dilatih, di-mentoring, dan dibayar sama klien. Wah, enak kan? Nah, jadi teman-teman kenapa harus bergabung? Karena teman-teman bisa bekerja secara remote, mandiri, jam kerja fleksibel, bisa mengerjakan proyek-proyek skala nasional, internasional, pendapatan bisa dicarikan setiap minggu setelah lolos review dari QA dan tech lead tentunya. Legalitas pekerjaan dijamin oleh perjanjian kerjasama. Nah, jadi teman-teman yang mau bergabung di Refactory, nanti pasti akan ketemu sama Om Sam. Nah, jadi mereka akan buka program ini. Nah, seperti itu promo kita untuk online learning hari ini, dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan dari Om Syarif Hidayat, 2 pertanyaannya. Apa bedanya micro front end dengan microservice? Nah, itu gimana tuh katanya, Om Sam? Kalau secara simpelnya micro front end ada di sisi front end-nya, kita pecah-pecah kecil-kecil kayak gitu. Terus kalau di microservice ya di backend kayak gitu. Jadi kita pecah-pecah di backend, jadi domainnya sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, seberapa besar perbedaan micro front end dengan front end dalam hal load display?
Load display ini maksudnya dari sisi compiler Loading, atau mungkin loadingnya kali, dari loadingnya codingnya ya. mungkin. Kalau di React sendiri ya kita tahu semakin besar code-nya, kalau kita misal di development, nah itu akan lama kayak gitu. Saya punya pengalaman kalau dulu itu udah banyak fitur, bikin dashboard app kayak gitu, banyak fitur, terus di situ udah kodenya banyak, tim yang terlibat juga banyak. Nah itu build time-nya itu lama sekali, bahkan laptop pun itu RAM 8 Core i5 itu nggak mampu untuk ngatasinya. Jadi kalau tim kita udah mulai gede, terus produk yang kita build juga udah mulai gede, itu padahal udah dalam satu aplikasi kayak gitu, harusnya dalam satu aplikasi, misal dashboard kayak gitu dari masing-masing menu itu kan bisa jadi fiturnya juga gede kayak gitu. Nah itu bisa jadi solusi alternatif micro front end diimplementasi kayak gitu. Oke. Nah, saya masih tunggu pertanyaan teman-teman. Ini ada banyak nih yang nonton nih, 30 loh, banyak banget. Biasanya cuma 20, ini 30 karena topik teknikal kali. Jadi teman-teman pada banyak yang kumpul. Ayo, silakan nanya, saya tunggu. Sambil nunggu pertanyaan teman-teman, agak penasaran sih sebenarnya saya mengenai ya dunia front end secara umum itu sendiri. Mungkin Sam bisa share tip bagaimana sih mereka, karena banyak teman-teman juga yang masih bingung sih, saya ini harusnya ke back end atau ke front end sih. Apa yang membedakan? Ini basic banget sebenarnya, tapi ya itulah Ya, PHP Indonesia. Itu ya. gimana? Kalau pengalaman saya sih Om, ini kalau kita masih bingung mau kemana, front end, back end atau mobile, kalau awal silakan dicoba dulu aja kayak gitu. Karena minat orang kan beda-beda kayak gitu. Misal waktu pertama minat backend, ternyata nanti di tengah jalan eh, ketemu obstacle yang di backend, jadi agak kurang motivate di backend, jadi pengen front end kayak gitu. Jadi kalau saran saya coba di explore semuanya dulu. Nanti lama kelamaan bakal ketemu feel-nya kayak gitu. Misal dia asik nih kayak gitu di front end kayak gitu. Ya itu langsung terus didalami di situ kayak gitu. Kalau nanti pengen secara spesialis di front end gitu. Kalau secara general ya wajib coba di semuanya. Karena nanti pasti kalau kita misal belajar backend kayak gitu. Nah, terus kita ketemu kalau awalnya kita explore semuanya, terus kita lurus ke backend terus. Nah, misal dari di suatu tim nanti udah secara fokus masing-masing backend, front end kayak gitu, kita akan tahu, kita akan misal kita build API kayak gitu. Nah, kita bisa tahu bagaimana struktur yang enak dipakai di front end kayak gimana. Nah, kita bisa ngerti itu nanti. Feel-nya dapat antar tim kayak gitu. Secara umum, ketika kita akan terjun ke dunia programming yang sifatnya front end, basic skill atau pengetahuan yang mungkin paling basic yang mesti dikuasai kira-kira apa ya? Kira-kira apa sih, Om Sam? Kalau secara basic mungkin kan biasanya kalau teman-teman langsung belajar framework kayak gitu, framework modern saat ini terutama JS kayak gitu kan, mungkin bisa langsung pakai Vue atau React atau Angular kayak gitu. Tapi yang lebih penting itu fundamentalnya kayak gitu. Misal kita belajar HTML dulu kayak gitu, gimana cara kerja HTML dan sebagainya. Terus kita CSS sendiri, CSS bagaimana kita build dari CSS yang natif, terus pakai SASS kayak gitu atau SCSS. Nah kita bisa mulai dari situ, dan dari situ kita juga pakai JS yang natif kayak gitu. Jadi bertahap, nanti dasarnya dapat, juga nanti kalau implementasi modern framework juga lebih gampang kayak gitu. Kalau misalnya ditanya secara pribadi, alasan pribadi kenapa Om Sam pilih React untuk microservice front end-nya, itu alasan secara pribadinya kira-kira apa? Kalau alasan pribadi ya mungkin orang beda ya. Tapi kalau saya sendiri alasan pribadinya karena dari awal udah terjun di ya udah sempat coba framework yang lain kayak gitu. Aku nggak menyebutkan framework apa, nanti takutnya ada ya inilah yang rame-rame itulah kayak gitu.
Ya, dari awal saya udah ini sih apa namanya, kebanyakan memang terjun di project yang pakai React kayak gitu. Nah, Next.js atau React JS atau React Native kayak gitu. Ketemu enaknya apa sih sebenarnya di React-nya itu sendiri? Apa yang bikin Eh enak gitu? Kan kalau ngomongin ngomongin enaknya kan nggak dosa kan, pasti nggak ada ya yang nggak protes itu. bisa. Enaknya apa namanya juga fotonya juga banyak sih pakai itu, terus dari engineer-nya juga eh, banyak yang terlibat di engineer React, apa environment React. Jadi kalau sharing kayak gitu juga enak. Ya mungkin framework lain juga kayak itu, tapi secara opini pribadi seperti itu. Oke, teman-teman nggak ada yang mau nanya nih 30 orang. Waduh, ini waktunya sudah mau habis nih kalau nggak di yang nanya saya akan tutup nih sudah. Padahal topiknya banyak nih. Ayo dong teman-teman, saya tunggu pertanyaannya. Dan mungkin Om Sam bisa cerita sedikit apakah di Refactory juga memang pakai teknologi yang sama? Pakai React juga udah pasti kali ya. Ya, kita kan ada apa namanya berbagai divisi yang terkait dengan teknikal kayak gitu, dari training juga dari engineering kayak gitu. Kalau dari engineering sendiri kita juga punya produk itu yang biasa kita sebut suite dulu, terus kita ini apa namanya update namanya jadi Save to. Nah itu delete langsung oleh Mas Mulia, Mas Sution di Mas Mul. Jadi itu Hmm. pakai kalau di frontend-nya terutama di desktop itu pakai Vue.js. Itu juga kalau nggak salah pakai konsep micro kayak gitu. Jadi masing-masing fitur itu dipecah-pecah. Nah, kalau saya sendiri di micro frontend terlibat di project yang juga timnya udah lumayan gede, implementasi konsep micro frontend itu pakai Next.js, pakai React juga kayak gitu. Jadi kalau teknologi yang modern kita juga menyesuaikan dengan klien. Tapi mostly kalau kita di apa namanya dimintai masukan kayak gitu, dimintai masukan, kita sanakan yang udah modern kayak itu. Misal React, Vue, kalau backend kita pakai Go, atau pakai Node kayak gitu. Wonderful. Oh, teman-teman tuh, kayaknya Refactory buka lowongan banyak-banyak tuh, gabung aja. Ada kan? Ada ada, toh? ada. Ah, ada. Ah, itu dia. Pertanyaan dari Aulia Yusuf Fakresi. Ketika sudah di production, apakah nantinya semua fitur akan menjadi satu JS bundle atau terpisah? uh, itu tergantung implementasinya. Bisa jadi kita satu JS bundle, bisa jadi juga kita bisa terpisah kayak gitu. Jadi nanti kalau kalau jadi JS bundle kan itu jadi gede juga kan. Nah, itu bisa kita pisah dengan masing-masing fiturnya kayak gitu. Tergantung Jadi masih. implementasinya. Ya, banyak approach yang bisa kita pakai. Hmm. Berarti intinya yang penting gimana supaya kenceng gitu aja kali ya? Ya, ingin masuk kayak Itunya kenceng kenceng kayak ya. gitu. Oh, kalau memang gabung masih nggak masalah ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Ya, wah ini sudah gendut nih, sudah kayak saya nih udah nggak fleksibel, agile, mesti dibelah-belah gitu. Pertanyaan berikut dari Muhammad Bakhtiar Hanafi. Micro front end kalau di React natifnya seperti apa? natifnya Eh, kita bisa pakai. mi- Oh, gimana? Micro framework kalau di React Native seperti oh sorry saya bacanya micro front end kalau di React Native seperti apa? Berarti satu sambungan itu. Kalau terus terang secara pribadi belum coba implementasi dan juga belum explore ya kalau di React Native seperti apa kayak gitu. Tapi kalau kita apa namanya manfaatkan kayak komponennya, terutama di React.js-nya kayak apa di React-nya kayak gitu, itu kan masih di environment React kayak gitu. Kita bisa manfaatin konsep monorepo kayak gitu. React Native kayaknya bisa bikin aplikasi mobile begitu ya, independen gitu ya, kalau nggak salah ya. Ya, React Native untuk hybrid mobile. Hybrid mobile. Ya. Yes. Oke, masih ditunggu teman-teman pertanyaannya. Masa kalian nggak mau nanya sih? By the way, boleh cerita sedikit tentang refactory mungkin, Sam? Oh, Ada yang boleh, bisa oh. di-share? Oke, boleh, Daripada boleh. nggak ada yang nanya. Oh ini sudah ada Putra Rizka. WebView untuk mobile pakai React.js. Ada kendala ketika ada update perubahan komponen. Perlu clear cache di device-nya, user ada solusi nggak? Jadi dia mau kendala, mau clear cache di device-nya user. Nah itu solusinya gimana?
Setahu saya kalau itu nge-case berarti ada implementasi casing di situ. Nah, jadi coba diulik casingnya apakah ada atau nggak di config-nya kayak gitu. Kalau nggak ada, eh, coba dicari apa namanya implementasi di web view-nya, apakah itu include ke casing untuk web view di mobile kayak gitu. Oke. Tapi memang mesti kalau di web view memang kita akan ada catch-nya kayak gitu ya. Memang mau tidak mau. Ya, kalau kita ini apa namanya pengen webnya cepet sih. Ah, yang cepat. Cuma begitu Iya, kita pengen cepat, begitu ada update, catch-nya masih ketinggal, jadi bingung kali dia. Wah, iya. gimana Heeh. bersihinnya nih? Ya, itu Bersihin. harus kita handle juga sih untuk casing. Karena kalau nggak kita handle juga akan jadi problem-problem seperti itu. Padahal di code-nya udah update, ternyata di sisi lainnya belum update di browsernya karena belum ngambil yang terbaru gitu. Atau mungkin update-nya itu akan pakai catch yang lain aja kali. Yang lama itu nanti expire dengan sendirinya. Begitu kali ya? Iya, bisa juga gitu. Bisa juga kan? So tahu saya. Ya. Oke, itu mudah-mudahan bisa menjawab ya Putra Rizka dan masih ada yang mau nanya nggak nih? Kalau sudah nggak ada yang mau nanya, tadi soal refactory mungkin teman-teman penasaran nih sekarang. Apa sih ini refactory ini? Boleh cerita sedikit kali Om Sam? Ya, jadi Revelatory awalnya itu dibangun oleh founder kita, itu bootcamp ya, bootcamp onset. Dulu kita awalnya di Bandung, waktu awal di Bandung, terus buka di Jogja kayak gitu. Nanti kalau teman-teman Jogja bisa main ke sini juga. Nah, dari situ dari bootcamp terus kita transformasi ke corporate training kayak gitu. Jadi tetap bootcamp tapi kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang pengen meningkatkan skill teknikal dari perusahaan itu. Dan juga kalau perusahaan pengen hiring kayak gitu, perusahaan juga bisa pakai Jasa Factory untuk hiring. Ya kita akan proses dari awal hiring, terus kita juga bisa training teman-teman yang di hiring perusahaan tersebut. Nah, terus kita lebarkan lagi jadi intensif bootcamp. Jadi intensif bootcamp ini apa namanya? Kalau kita biasanya dulu itu kita rekrut engineer yang udah jadi. Jadi kita ada kebutuhan, kita rekrut. Nah, dari sini kita karena kita bootcamp kayak gitu dulunya kita bootcamp, kita juga apa kembali ke istilahnya roh kita kayak gitu ke bootcamp. Nah, kita build teman-teman yang udah ada skill teknikal dasar kayak gitu, pengen grow up skill teknisnya, kita bootcamp di sini selama 3 bulan. Kita selama 3 bulan. Setelah itu nanti bisa kita jadikan engineer kita. Kalau Oh, nanti itu kan tentunya juga ada tes untuk masuk ke engineer internal kita dari setelah bootcamp kayak gitu. Kalau dirasa enggak, kita ada perusahaan partner, jadi kita bisa rekomendasikan ke sana untuk di testing kayak gitu. oke, berarti yang orang-orang banyak yang saya lihat kemarin itu adalah mereka-mereka yang sudah lolos tes itu tadi. Iya betul. Oke, berarti sekarang juga memang refactory lagi banyak butuh hiring kali ya? Jangan-jangan. Ya betul. Oke. Nah, itu sekalian promosi teman-teman. Mungkin kalian bingung mau cari kerja di mana, skill masih sudah bagus sebenarnya, tapi mungkin nggak pede. Nah, teman-teman bisa gabung di Refactory. Nanti mereka akan tes dan mereka akan perlengkapi. Kalau memang bagus, kalian akan disalurkan malah. So, teman-teman gabung ke websitenya Refactory untuk baca-baca di sana. Oke, karena sudah nggak ada yang mau nanya, kita udah mau akhiri nih online learning kita dan mungkin kita akan masuk sesi ketiga. Eh, Pak Asem akan berbagi tips atau kesimpulan dari topik kita hari ini untuk disampaikan ke teman-teman ya semacam motivasi juga buat mereka. Silakan. Oke, kalau motivasi dari saya sih, kalau masih belajar kayak gitu, nah coba pelajari semuanya dari sisi stacknya, front end, back end maupun mobile, pelajari nanti akan ketemu apa fokus yang diminati. Nah setelah itu coba didalami satu stack atau kalau mau general juga bisa general kayak gitu.
Nah, misal di front end sendiri, coba pelajari fundamentalnya terlebih dahulu, HTML, CSS, JavaScript yang dari native. Mungkin itu, Om. Oke, kalau ada teman-teman yang ingin diskusi dengan Om Sam, harus kontak kemana kah? Harus di sosmed atau bisa ke PM atau bagaimana? Boleh PM, boleh di sosmed, atau ada akun LinkedIn, nanti saya share di sini. Bentar. Profil. Mana ya? Oke. Ini Om. Oke. Sebentar saya copy paste di chat. Karena nah, itu LinkedIn-nya, teman-teman bisa add invite Om Sam di LinkedIn untuk mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan ya, atau juga mau tanya-tanya tentang refactory juga, it's okay. Baik, itu pesan dari Om Sam untuk kita semua. Semoga teman-teman semangat untuk belajar React lagi. Ini adalah waktunya. Mumpung pandemi udah mau selesai, nah refactory sekarang sudah boleh datang orang. Kalau kemarin tuh saya lihat masih sembunyi-sembunyi, takut ada petugas datang. Tapi ini sekarang mestinya udah oke. Jadi teman-teman yang berminat untuk main, untuk lihat-lihat, tanya-tanya, silakan datang ke kantor refactory. Dan ya siapa tahu lulus, jadi teman-teman bisa disalurkan. Baik, online learning kita. Terima kasih Om Sam sudah berbagi cerita dengan kita hari ini. Sukses selalu. Om. Yes, dan untuk sebagai pengumuman teman-teman, saya mau bacakan beberapa ini mouse-nya udah mau habis baterai nih. Ya, tunggu sebentar, nih mouse-nya udah nggak bergerak nih. Oke, sebagai pengumuman teman-teman, di online learning berikutnya, hari Jumat ini kita akan ketemu dengan Lailil Puat. Beliau adalah CTO di K Medica, sebuah startup yang masih berkembang dari Jambi. Nah, jarang-jarang mungkin kita dengar, tapi semoga teman-teman juga akan tertarik. Karena bulan Oktober ini semua pemateri adalah pemateri teknikal. Bedanya adalah kita hanya akan mengadakan 1 minggu sekali setiap hari Selasa, dan nanti mulai tanggal 9 di akhir Sabtu malam minggu akan ada program baru PHP di Online Learning live langsung di FB, di grup, dan kita akan bahas topic of the week. Jadi ada topik baru yang akan di launching di hari Sabtu malam mingguan bareng Peter. Teman-teman yang mau bertanya, ask me anything, atau beberapa topik yang lagi tren di hari Sabtu di sepanjang minggu itu akan kita bahas. Jadi kita akan langsung live di FB, bukan lagi di Zoom. Jadi teman-teman bisa interaksi langsung di sana. Dan minggu depan kita akan ketemu setiap Selasa dengan topik-topik PHP di Online Learning. Masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri, silakan isi form di s.byphp.id/jadi-pemateri. Topik untuk Oktober sudah penuh, November sudah penuh, berarti Desember. Kalau November, November tentang semuanya dari dunia akademik, dosen-dosen yang saya todong-todong. Jadi pematerinya dosen-dosen semua. Oke, masih ada ini. Ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana yang sudah berbagi cerita dengan kita dan sudah membantu PHP di Online Learning. Sukses selalu untuk Om Irfan. Dan Om Luri Darmawan Carik, teman-teman yang mau mengikuti pelatihan Online Learning ini, video-video sebelumnya bisa follow di Carik. Ketik aja PHP ID Learning, React.js, semua topik-topik tentang React.js, teman-teman bisa nonton ulang. Masih terbuka donasi untuk teman-teman yang mau berdonasi di s.byphp.id/donasi, donasi receh via e-wallet teman-teman. Oke deh, dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning. Om Sam, thank you banget. Sukses selalu. Semangat terus, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi di kantor. Semoga saya ada waktu ke refactory lagi. Ya, thank you. Semua teman-teman, bye-bye.